Baik, di sini saya dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan bab mengenai Klaswal 5 ISO 9001/2015. Sebelum ke topik pembahasan, perkenankan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya dari kelompok 3. Yang pertama adalah Ahmad Junaidi, yang kedua ada Ihsan Al-Rashid, dan yang ketiga adalah saya sendiri, yaitu Sandi Pindo Wijaya. Selanjutnya, poin-poin apa saja sih yang kita bahas mengenai ISO 9001/2015 ini? Yang pertama adalah leadership. Di dalam leadership ini terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen. Yang kedua adalah kebijakan mutu. Dan yang terakhir adalah peran tanggung jawab dan wewenang secara organisasional. Nah, di dalam kepemimpinan dan komitmen ini terbagi menjadi 2 subbab. Yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu, dan yang kedua adalah fokus kepada customer atau pelanggan. Setelah mengetahui poin-poin apa saja yang akan dibahas, selanjutnya kita akan membahas poin 5, yaitu leadership. Leadership yaitu pemimpin pada semua tingkat harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi. Mereka juga hendak menciptakan dan memelihara lingkungan intern agar semua orang dapat melibatkan diri secara penuh dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kemudian, kita akan membahas tentang poin 5.1, yaitu kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen dipecah lagi menjadi 5.1.1, yaitu kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terkait sistem manajemen mutu dengan cara: yang pertama, mengambil tanggung jawab terhadap efektivitas sistem manajemen mutu. Yang kedua, memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan untuk sistem manajemen mutu dan selaras dengan arah, strategis, dan konteks organisasi. Yang ketiga, memastikan bahwa kebijakan mutu dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan dalam sistem organisasi. Yang keempat, memastikan integrasi persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu ke dalam proses-proses bisnis organisasi. Yang kelima, mempromosikan kesadaran tentang pendekatan proses. Yang keenam, memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu tersedia. Yang ketujuh, mengkomunikasikan penting manajemen mutu yang efektif dan penting memenuhi persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu. Yang kedelapan, mempromosikan peningkatan berkelanjutan. Yang kesembilan, mendukung peran manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka yang perlu diperlakukan di area tanggung jawab mereka. Selanjutnya yaitu 5.1.2, yaitu fokus kepada pelanggan yang akan dibahas oleh Bapak Sandi Pindo. Kemudian ada subbab yang kedua, yaitu fokus kepada pelanggan atau customer. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya terkait fokus kepada pelanggan dengan memastikan bahwa 1. Yaitu persyaratan-persyaratan pelanggan dan persyaratan-persyaratan regulasi dan perundangan ditetapkan dan dipenuhi. Dari poin 1 ini dapat kita tarik sebuah makna bahwasanya perusahaan itu harus menetapkan sebuah perundangan dan persyaratan regulasi yang harus kita penuhi, yang harus dipenuhi. Dipenuhi dalam artian apa? Dipenuhi untuk mencapai sebuah target yang telah ditentukan sejak awal berdirinya suatu perusahaan. Target-target ini merupakan visi dan misi yang harus kita tuntun bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan dari si visi ini sendiri. Yang kedua adalah resiko dan peluang yang mengaruhi kesesuaian produk dan layanan dan kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ditetapkan dan diperhatikan. Tentunya, pelanggan ini merupakan sebuah hal yang sangat berpengaruh dalam nilai atau grade dari suatu perusahaan. Apabila pelanggan ini atau customer ini memberikan kepuasan yang baik terhadap produk kita, ini merupakan nilai plus oleh perusahaan kita, di mana pelanggan ini akan memberikan informasi kepada orang lain bahwasanya produk A yang kita ciptakan ini produk yang berkualitas, produk yang bagus, dan dapat ditanggungjawabkan.
Kemudian yang ketiga adalah fokus untuk konsisten memberikan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan regulasi dan perundangan yang berlaku dipelihara. Dalam suatu perusahaan, tentunya tak luput dari sebuah hal cacat, tak luput dari sebuah hal yang tidak bisa kita sesuaikan dengan permintaan pelanggan. Cacat-cacat ini harus kita toleransi atau kita kurangi sebisa mungkin, sekecil mungkin, agar pelanggan ini dapat memberikan kepuasan terhadap produk kita. Apabila kita dapat meminimalisir sebuah produk yang cacat, sekecil apapun itu dan seminim apapun, itu merupakan sebuah nilai yang lebih untuk perusahaan. Dan pastikan bahwa produk-produk yang kita ciptakan memiliki kualitas yang konsisten. Poin yang keempat adalah fokus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dipelihara. Apabila ada pelanggan atau customer yang selalu memesan produk kita, selalu memesan terus produk kita, pastikan bahwa produk-produk kita yang dipesan atau diminta oleh pelanggan tersebut adalah produk-produk yang berkualitas secara terus-menerus tanpa mengurangi adanya sebuah cacat. Apabila hal tersebut dapat kita jaga, berarti merupakan perusahaan kita dapat terfokus kepada pelanggan dan terfokus pada kepuasan pelanggan tersebut. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang klausul 5.2 tentang kebijakan mutu. Poin-poin yang terdapat dalam kebijakan mutu ini: 1. Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi. 2. Memberikan kerangka untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu. 3. Mencakup kebijakan untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. 4. Mencakup kebijakan untuk peningkatan perkelanjutan sistem manajemen mutu. Kemudian klausul 5.3 yaitu peran, tanggung jawab, dan wewenang secara organisasional, yang poin-poinnya mencakup: 1. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan standar internasional. 2. Memastikan bahwa proses-proses menghasilkan output yang diinginkan. 3. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu, peluang-peluang peningkatan, dan kebutuhan untuk perubahan atau inovasi, dan secara khusus melaporkannya kepada manajemen puncak. 4. Memastikan promosi fokus terhadap pelanggan di seluruh organisasi. 5. Mematikan integritas sistem manajemen mutu terpelihara ketika ada perencanaan dan penetapan perubahan sistem manajemen mutu. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang prosedur keterkaitan area produksi. Di sini ada aliran prosedur keterkaitan area produksi yang dimulai dari PPIC memberikan jumlah produksi harian. Kemudian pihak produksi menerima planning rencana produksi harian dari pihak PPIC dalam dokumen produksi harian. Kemudian orang produksi melakukan pengecekan stok material di gudang, dan juga operator melakukan cek kondisi mesin untuk memastikan mesin tersebut layak digunakan atau sudah oke, dengan mengisi lembar cek sheet harian. Kemudian setelah produksi selesai, dilakukan final inspection, yaitu dengan menetapkan produk di akhir proses itu apakah oke atau NG. Apabila NG, dilakukan repair bila masih bisa dilakukan repair. Apabila tidak bisa dilakukan repair, akan menjadi scrap. Dan sebaliknya, bila produk tersebut oke, akan dibawa ke proses berikutnya, yaitu dengan pihak QC memberikan tanda oke pada tiap lembar pemeriksaan barang. Kemudian yang terakhir, ditaruh di area rak penyimpanan barang sebelum diambil di rak atau di area akhir proses sebelum pihak logistik membawanya ke gudang. Terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufik wal hidayah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.